Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin dengan NIM akhir saya 069 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2021 kelas A, yang pastinya di Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjalankan tugas pertama saya, yaitu tugas dari matkul Sistem Operasi, menjelaskan sejarah dan perkembangan komputer dari masa ke masa. Baik, apalagi pada zaman kali ini sebagian besar ya kegiatan yang dilakukan kita ini itu menggunakan komputer. Apalagi waktu masa pandemi kali ini kan, semua aktivitas itu juga serba online. Perangkat komputer yang dulunya itu cuma buat sarana penunjang pekerjaan. Kalau dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang itu udah kayak kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Oke, sebelum dilengkapi oleh fitur-fitur serba canggih, komputer ini memiliki perkembangan dan sejarahnya sendiri. Dan yang dimana pertama kali komputer itu lahir sejak tahun 1800-an. Baik, munculnya komputer pertama. Muncul itu pertama kali pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika dari asal Inggris yang bernama, tertera di layar, Charles Babbage. Mulanya ini Babbage itu bertujuan hanya untuk menciptakan sebuah mesin hitung uap ya, yang dapat menghitung tabel angka. Akhirnya mesin tersebut diberi nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk The Difference Engine Zero sendiri itu sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer pada zaman saat ini. Oke, karena prinsip kerja yang dimiliki oleh Difference Engine Zero tersebut itu hanya untuk menghitung angka. Oke, selanjutnya Hermann Hollerith, The Genius One. Kenapa disebut Genius One? Karena pada tahun 1890 seorang penemu bernama Hermann Hollerith berhasil membuat komputer sebagai sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS. Sensus ini sendiri dilakukan pada tahun 1880 dan pada tahun 1890 dia berhasil menggunakan komputer sebagai sistem kartu yang mampu menghasilkan hitung. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah. Bayangkan, karena penemuan fitur dari komputer, dia bisa menghemat anggaran pemerintah loh, sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Oke, selanjutnya Hollerith itu terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Baik, ini adalah penampakan komputer pada tahun 1822, di mana komputer pertama di dunia. Bentuknya aja kayak, mungkin kalau orang sekarang lihat ini nggak tahu kalau ini komputer ya kan, cuma ya sebuah sistem ya yang bisa menghitung hasil komputasi doang. Oke, langsung ke next slide. Cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1930 yang dikemukakan oleh Alan Turing. Yang dikemukakan ya, bukan yang menciptakan, tapi yang mengemukakan, kayak memberikan konsepnya itu Alan Turing. Alan Turing sendiri itu adalah peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Ya, sudah kayak updatean gitu di alat komputer waktu itu. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing or Turing Machine, yang termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh
Konrad Zuse. Nah, ini baru yang mengembangkan komputer digital tersebut. Yang tadi itu hanya memberikan konsep, tapi kalau ini yang mengembangkan, kayak eksekutornya. Yang tadi konseptor dan yang Konrad Zuse ini adalah eksekutornya. Siapa sih Konrad Zuse ini? Konrad Zuse ini adalah seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Dan ada cerita singkat mengenai Konrad Zuse tersebut, cerita menarik. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, Jerman, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan pada saat Perang Dunia II ya, gitu. Perang gitu kan pasti ya. Barang-barang seperti ini tuh rentan hancur. Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, yang lebih tepatnya pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator, or ENIAC, disingkat sebagai ENIAC. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Lahirnya bahasa pemrograman. Nah, ini. Awal diciptakannya ENIAC itu hanya berfungsi untuk membantu angkatan darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Bayangkan, dulu itu sampai 30 ton. Sekarang mungkin ya jauh dari kata 1 ton kalau komputer zaman sekarang, dan membutuhkan ruang seluas 400 meter kurang lebih, itu sangat besar. Mengapa bisa kayak gitu? Karena disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung atau support sistemnya yang dimiliki oleh ENIAC sendiri, seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Wow. Baik, sekarang ke topik selanjutnya, lahirnya bahasa pemrograman. Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita. Ada pertama kali ilmuwan komputer yang gendernya wanita, bernama Grace Hopper, seperti yang ada di gambar sendiri. Mohon maaf kalau gambarnya agak burik karena saya sudah sempat mencari foto-fotonya, tapi memang hasilnya jarang yang Ultra HD gitu ya. Baik, bahasa pemrograman yang dicetuskan oleh Grace Hopper sendiri itu namanya COBOL. Dan bahasa pemrograman COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Jadi intinya kayak pengguna komputer itu bisa berinteraksi dengan komputer tersebut dan menggunakan bahasa pemrograman yang bernama COBOL ini. Kenapa? Karena sebelumnya itu pengguna komputer itu hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi komputer. Jadi biar intinya kita itu dalam melakukan perintah dulu ya, dalam melakukan perintah itu nggak perlu ribet-ribet sampai harus mengumpulkan baris angka biar komputernya paham. Enggak. Jadi COBOL ini memberikan support agar kita itu bisa interaksi dengan komputer hanya dengan bahasa Inggris yang ditransformasikan dengan bahasa pemrograman. Bahasa selanjutnya itu tercipta lagi yang bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM sendiri berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650
untuk mulai dipasarkan. Jadi IBM sendiri itu enggak, kan kalau misalnya yang komputer zaman dulu dengan pemrograman COBOL itu digunakan untuk perang, untuk namanya tentara, untuk militer, kepentingan militer. Nah, sedangkan kalau Fortran sendiri itu sudah bisa mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada tahun 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama Programa 101. Kalau misalnya dibandingkan dengan ENIAC sebelumnya, ukuran programa ini tuh terbilang jauh lebih ringan, lebih ringkas lah. Karena komputer ini sendiri memiliki ukuran sebesar mesin tik. Bobotnya itu seberat 29 kilo, jadi benar-benar ringkas ya dari sebelumnya. Dan itu sudah dilengkapi oleh printer bawaan. Baik, kita ke next slide. Ada komputer pribadi. Ini udah mulai menjarah ke komputer sendiri-sendiri. Pada tahun 1970-an muncul nih eranya kelahiran komputer abadi. Ditandai dengan munculnya komputer bernama Xerox Alto. Sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirim email dan print atau mencetak dokumen. Satu hal yang menurut saya paling beda dari Xerox Alto ini tuh desainnya ya, karena sudah menyerupai komputer modern. Karena sebab komputer ini tuh telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, dan serta layar. Kalau dulu kan nggak ada layarnya, jadi usahakan lah kalau mau interaksi, walaupun ada bahasa pemrograman, tapi ini lebih membuat mudah para pengguna komputer karena sudah memiliki layar gitu. Oke, di tahun yang sama juga beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket atau CD ya. Terus ada Ethernet serta chip Dynamic Access Memory atau DRAM. Sementara itu Apple. Nah, Apple sendiri mulai didirikan pada tahun 1976 oleh dua orang nih yang mungkin kalian lebih banyak kenal oleh namanya Steve Jobs dan salah satu lagi namanya Steve Wozniak. Keduanya ini memperkenalkan produk Apple pertama kalinya yang bernama Apple One. Jadi Apple sendiri itu memproduksi komputer pertama dia bernama Apple One pada tahun 1976. Terlihat dari gambarnya sendiri sudah ada keyboard, layar seperti komputer yang dijelaskan sebelumnya, komputer pribadi. Tapi ini merek Apple. Disinilah Apple mulai ke kancah bisnis dan mulai bersaing dalam bisnis. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acorn. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan pada tahun 1983. CD-ROM yang kalian kenal sampai sekarang itu resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. Pada zaman itu 550 MB itu udah besar banget nih. Anggapannya udah 1 tera mungkin kalau sampai sekarang. Karena dulu itu penyimpanan sebuah aplikasi atau sistem itu sangat kecil ya, tidak sebesar sekarang. Jadi anggapannya itu udah besar banget 550 MB. Oke. Dan pada tahun yang sama juga Microsoft ya, yang kalian tahu sampai sekarang, Microsoft resmi memperkenalkan Word. Baik, ini Word pada tahun 1976 yang diikuti oleh Apple
merilis Macintosh di tahun 1984. Dan ya, kedua bisnis besar ini, perusahaan besar ini ya, mulai bersaing lah. Udah dari 1984 ya, karena Macintosh diproduksi pada tahun itu. Macintosh sendiri ini tuh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Jadi mouse pertama kali, kalau kalian bisa lihat di gambar yang bawah ini, yang komputer ini, itu ada mouse kotak kecil putih. Nah, pertama kalinya Apple membuat sebuah hardware yang bisa membantu atau sebagai support system dari komputer tersebut, yaitu mouse. Kalau dalam dunia bisnis adalah yang pasti dikenal sebagai tidak ingin kalah atau nggak mau ketinggalan. Nah, ini cocok disebut sebagai Microsoft. Seakan nggak mau ketinggalan itu, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dari multitasking dan sudah dibekali dengan antarmuka grafis ya. Microsoft membuat sebuah Windows yang sekarang itu sudah sampai Windows 11 ya, atau mungkin ada Windows 12, saya kurang tahu, sorry. Nah, sampai Windows 11 ya, awal mulanya Windows itu pada tahun 1984. Terus Apple merespon persaingan tersebut dengan sebuah inovasi yang bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana-mana aja. Nah, ini pertama kalinya Apple menciptakan sebuah laptop yang lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu kabel, nggak perlu bawa yang besar-besar sampai monitornya atau keyboardnya yang banyak, nggak perlu. Ini cuma sebuah laptop saja, bisa dibawa kemana aja Apple gitu. Oke, ke slide selanjutnya. Komputer era 2000-an atau era, ya mungkin kita lahir lah, komputer era 2000-an. Memasuki era 2000-an ini, laju perkembangan perangkat komputer itu makin pesat ya, karena teknologi itu nggak ada akhir-akhirnya, pasti ada update-updatean lagi. Seiring dengan perkembangannya teknologi, penggunaan disket atau DC dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yaitu yang kita kenal sebagai USB drive, penyimpanan yang lebih canggih dari CD-ROM. Sementara itu, saingannya Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Ya, ini yang aku liatin di layar ini, Windows XP. Dari logonya kalian pasti, kalau anak warnet sudah tahu lah. Ini komputer-komputer di warnet dulu kita main itu pasti ada logo Windows XP-nya. Apple berhasil memimpin tren pasar berikut. Kenapa? Karena hadir sebuah fitur yang bernama iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini ya sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Jadi buat kalian yang nggak tahu iTunes itu adalah aplikasi bawaan Apple yang khusus untuk mendengarkan lagu. Dan 1 pekan semenjak hadirnya iTunes tersebut sudah di-download lebih dari 1 juta. 1 juta lagu ya. Terus lanjut lagi, beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace itu turut hadir di era modern ini. Jadi kalian ya pasti tahu lah YouTube, Mozilla Firefox. MySpace mungkin nggak semuanya tahu ya, itu muncul di 2000-an dan juga berakhir di tahun 2000-an itu juga, belum sampai 2020 ya. Ya kita masih kecil lah, itu udah nggak ada lagi. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat.
Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop dari Apple. Lagi-lagi Apple mengeluarkan laptop yang bernama MacBook Pro yang diperkenalkan oleh pendirinya, yaitu Steve Jobs. MacBook Pro ya, laptop zaman sekarang tetap ada mungkin MacBookan banyak yang memakai MacBook Pro. Tapi yang pasti sudah terupdate ya MacBook yang fitur ke atas. Perkembangan MacBook sendiri itu kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada 2007. Ya, pada 2007. Dan juga pada tahun tersebut Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone. Nah, ya, beberapa dari viewer mungkin ada yang memakai HP iPhone, perangkat handphone gitu, dan mengeluarkan juga pada tahun 2010 yaitu iPad, versi tablet dari iPhone. Oke, ke next slide. Kita ada Internet of Things atau IoT. Pada tahun memasuki tahun 2010-an ini ada yang namanya itu Internet of Things or IoT, ditandai sebagai lahirnya penemuan tersebut. Nest Learning Thermostat yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Selanjutnya, berbagai produk IoT lainnya semakin menjamur di pasaran. Sebut saja seperti Apple Watch yang hadir pada 2015. Terus itu kayak supportnya dari Apple sendiri, ada Apple Watch yang mana banyaklah fitur-fitur dari Apple Watch itu. Terus ada TV yang dikeluarkan oleh Apple yang bisa membuka YouTube dan ya bisa terhubung internet, itu juga termasuk Internet of Things. Dan mungkin SLR juga itu termasuk Internet of Things. Oke, lanjut. Untuk pertama kalinya Apple turut mengumumkan iPad OS ya, sebuah sistem operasi yang dikhususkan untuk iPad. Jadi iPad ini tuh punya sistem operasi sendiri yang bernama iPad OS. Jadi ya kalau updatean khusus updatean untuk iPad OS itu ada sendiri. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan dari masa ke masa komputer dari 1880 sampai 2022 ini. Udah berapa tahun nih? Udah 100 something lah, 140 tahunan lah. 142 tahun komputer itu sudah ada di dunia. And yeah, the past cannot be changed, the future is yet in your power. Itu kata-kata motivasi buat kalian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang pasti banyak tadi itu kelebihan dan kekurangan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.